Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Zakia Ramadhani dari kelas 2 SID. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan pertemuan yang ke-11. Jadi di laporan pertemuan yang ke-11 ini kita akan menerapkan pagination, filter, dan search di seluruh CRUD yang ada. Fitur sangat wajib agar sistem kita lebih reliable saat digunakan oleh user untuk data yang terus bertumbuh. Pastikan disesuaikan untuk tampilan admin maupun tampilan guest. Terus buktikan di video untuk menampilkan segmentasi satu menu satu segmentasi. Terus setiap CRUD sudah menggunakan seeder setidaknya 100 data. Oke, jadi kita ke Viscode-nya langsung. Nah, di sini saya telah menerapkan yang pagination, pagination, filter, dan search. Nah, yang pertama, sebelumnya di sini ada 4 CRUD. Ini ada data persil. Data persil ini sebenarnya dokumen persil. Saya salah buat nama. Persil, user, dan warga. Oke, kita ke dokumen persilnya. Nah, jadi letaknya itu di indeks. Nah, di indeks ini saya telah menerapkan filter, pagination, dan search. Nah, ini untuk search dan filternya. Ini dari from method ini sampai ke /from. Nih, ada from method get class row, terus ada div class call md 4 nih, terus select name, filter, option value, semua jenis dokumen, terus div class, terus button class btn nih, primary, cari, terus nih paginationnya di div class, deflex, dokumen, links, pagination, bootstrap 5. Oke, selanjutnya ke persil. Nah, di persil saya telah menerapkannya juga di index, file index. Ini search dan filternya. Ini untuk searchnya. Oke, div class call md5, terus from method get action, root persil.index, div class input group, terus button type submit class btn primary, cari, terus ada if request search have request, ini terus clear, dan diakhiri dengan if, terus /div. Nah, ini untuk filter pemiliknya. Ini. Nah, di sini ada for each app, models, warga, all, terus ada option value, request, pemilik warga ID. Selanjutnya paginationnya, ini paginationnya div class anti deflex justify content center. Oke, selanjutnya ke user. Jadi di user juga saya telah menerapkan search, filter, dan pagination tadi. Nih, ini untuk searchingnya, ini untuk searchnya, ini div. Oke, div class ini call md6, terus ada if request search root user.index, terus diakhiri dengan if. Nah, ini untuk filter. Di div class full md3, terus ada option admin, request role admin, terus ada option value user, request role user. Selanjutnya paginationnya ini div class deflex justify content center, terus ada user, links, pagination, bootstrap. Oke, selanjutnya ke warga. Nah, di warga saya telah menerapkannya juga. Nah, selain penerapan yang 3 tadi, saya juga telah menerapkan partial view itu dari minggu kemarin. Partial view-nya. Oke. Ini untuk search-nya. Div class call md4 nih, from method get action, terus ada div class, ada if request search, terus diakhiri dengan if.
Nah, ini filter. Jadi filternya ini digunakan untuk jenis kelamin. Jadi jenis kelaminnya itu ada laki-laki dan perempuan. Terus ini tuh reset filter, if request filter, terus div class, have bla 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 sampai ke reset filternya, terus ditutup dengan /div dan diakhiri dengan if. Selanjutnya di pagination ini, paginationnya div class, empty part ini deflex, justify content center, terus warga link pagination bootstrap 5. Oke, selanjutnya di seeder. Nah, jadi di seeder saya telah membuat untuk semua CRUD. Jadi total CRUD-nya di sini ada 4, dokumen persil, warga dan user. Ini user seeder ini untuk pertama kali kita masuk. Jadi kita menggunakan akun ini ferazaki68 mail.com. Passwordnya P-nya besar, password 123. Sini passwordnya telah menggunakan hashmag. Terus ini untuk database untuk menghubungkan semuanya. Nah, di sini tadi di laporannya kita disuruh untuk membuat datanya minimal 100. Nah, jadi di sini saya telah memasukkan untuk data 100 di grid warga dummy ini. Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengimportkan yang Faker ini sama DB-nya. Nah, sini ada kelas grid warga dummy, extend seeder, public function run. Ini Fakernya kita import, terus for-nya sini 0 sampai 100. Nah, di sini DB tabel wargas. DB-nya ini jangan lupa diimport. Terus nama lengkap, nick, nomor kakak, jenis kelamin, tempat lahir dan alamat lengkap. Untuk user. Nah, di user juga saya telah menambahkan untuk menjadi 100 data, malahan lebih. Oke, di sini saya telah mengimportnya juga. Jadi isi tabelnya tuh ada name, email dan password. Ini untuk persil, create persil dummy-nya. Nah, di sini saya telah mengimportkannya juga. Ini use Faker, terus public function run Faker. Di sini tidak ada data warga, jalankan warga seedernya dulu. Jadi kita harus menjalankan warga seedernya yang tadi, baru jalankan yang persil. Terus DB jangan lupa diimport yang DB ini. Selanjutnya isi tabelnya itu ada kode persil, pemilik warga ID, luas, penggunaan, alamat lahan, RT, RW, create dan update. Selanjutnya ke dokumen persil. Nah, ini dokumen persil. Ambil semua persil agar setiap persil punya minimal 1 dokumen. Terus di sini dokumen persil create. Isi dokumen persil ada persil ID, jenis dokumen, AJB, nomor, terus keterangan fact sentence. Terus di file dokumennya di sini wajib kolom ini tidak boleh null. Oke, selanjutnya di models. Jadi ini untuk migrationnya ada add pemilik warga ID to persil table, terus ada create persil table. Ini ada create warga table, terus ada users ini. Selanjutnya kita ke models. Nah, di models ini ada dokumen persil, ada user dan warga nih. Ini untuk dokumen persil, jadi persil ID, jenis dokumen, nomor, keterangan dan file dokumen. Oke, di sini dokumen ID-nya menjadi primary key. Selanjutnya ke persil ini. Di persil ID-nya menjadi primary key. Terus ada kode persil, pemilik warga ID, luas, penggunaan, alamat lahan, RT dan RW. Tadi sesuai dengan yang lain. Terus ada public function dokumennya, return this has many, dokumen persil, class persil ID. Terus untuk user, nah di user ada email dan passwordnya. Terus di warga ini. Nah, ini untuk controllernya, ini untuk warga controller.
Nah, di sini di warga controller ini saya telah menerapkan yang 3 tadi, ada search, ini untuk search. Nah, jadi selain di view indexnya, kita juga menerapkan di controllernya juga. Ini if request search, terus ada filternya, ini filter jenis kelamin ya. Terus ada pagination. Nah, jadi pagination ini, nah di sini pagination query paginet 10 ini. Jadi satu halaman itu dia menampilkan 10 data. Terus return view page .wargaya.index. Terus public function create return view. Nih. Dan selanjutnya ke ini dokumen persil. Nah, di dokumen persil ini saya telah menerapkan juga ada search ini. Terus ada filter. Terus ada paginationnya nih. Jadi kalau di pagination yang di dokumen persil, dia menampilkan satu halamannya itu ada 8 data. Terus ini untuk simpan data baru. Dan selanjutnya ke persil. Nah, di persil saya juga telah menerapkan ini untuk searchingnya, ini if request search query where kode persil. Terus ini untuk filter berdasarkan pemilik. Jadi if request pemilik warga ID. Terus ini untuk paginetnya. Nah, kalau di paginet untuk pagination di persil, dia menampilkan satu halamannya 10. Return view page.persil.index. Kemudian selanjutnya ke user. Nah, di user juga saya telah menerapkan ini untuk searchnya. Terus ini untuk filter. Ini untuk paginationnya. Return view page.user.index. Ya, tadi user, warga, persil dan dokumentasi. Oke, kita jalankan dulu di lokal. PHP artisan serve PHP sensor. Nah, kita buka. Nah, dia kalau kita telah menerapkan yang 3 tadi, dia akan tampilannya akan seperti ini. Jadi ada untuk cari dokumennya. Sini untuk semua jenis dokumennya, ada sertifikat, gambar dan surat. Terus kita ini untuk carinya. Terus, nah ini yang paginationnya tadi, ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Ini untuk di dokumen persil. Terus untuk yang di warga juga. Nah, di warga cari nama, nick, alamat, terus filter jenis kelaminnya. Misalnya kita mau menampilkan yang laki-laki. Nah, dia akan menampilkan yang laki-laki. Ini jenis kelaminnya laki-laki semua. Ini untuk yang paginationnya tadi. Di sini ada halaman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, ke user. Nah, di user ini juga cari nama atau email berdasarkan nama atau emailnya. Terus ini untuk yang paginationnya. Ini ada halaman 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Oke, ini dokumen persil yang tadi. Ini. Terus untuk yang di persilnya, nih dia cari kode, alamat penggunaan dan lain-lain. Di sini untuk cari di sini warga. Terus ini paginationnya. Jadi ada di halaman 1, halaman 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya kita mau ke halaman 6. Ini, oke. Nah, misalnya kita login. Jadi loginnya kita menggunakan yang di user seeder yang untuk yang pertama kali masuk tadi. Ini Ferazakia 68 mail yang ini. Nah, tadi ya user seeder. Oke. Nah, ini Ferazakia 68 mail. Jadi kita selain untuk menambahkan, kita juga bisa untuk mengedit filenya tersebut, terus bisa menghapus. Mau di warga, di user, di dokumen persil atau persil juga kita semuanya bisa untuk menambah, menghapus
menghapus dan mengupdate dokumen atau edit. Oke, selanjutnya kita ke Always Data. Nah, di Always Data kita kita jangan lupa git push. Nah, di sini kita git dulu, baru git commit. Teman 11. Nah, di sini git push. Oke, berhasil. Kita ke Always Datanya. Kita masuk ke SSH-nya. Sini on the web. Nah, di sini kita masuk akun kita Zaki VR. Oke. Ini kita LS dulu. Terus masuk ke CDWW-nya. Terus LS lagi, masuk ke CD project kita. Pertahanan. Yes. Nah, barulah kita git pull. Oke, di sini udah. Terus kita baru keluar dulu, baru masuk ke sites-nya. Nah, ini klik aja. Nah, di sini oke. Nah, di sini dia tampilannya sama dengan yang di lokal tadi. Nih, sama-sama telah menerapkan yang search, filter, dan pagination tadi. Nah, ini untuk yang di dokumen Persil dia telah menerapkan. Nah, ini paginationnya udah ada juga. Terus di warga, nah di warganya juga ini udah ada. Terus di user, ini ada cari nama atau email. Terus ada paginationnya ini. Terus ini mana user ya? Di dokumen Persil udah, di Persilnya. Nah, di Persilnya juga sudah telah menerapkan yang 3 tadi. Nih. Oke. Sekian penjelasan saya untuk pertemuan yang ke-11. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.